Demo besar-besaran terjadi di berbagai kota menolak begal konstitusi yang dilakukan balik DPR dan pemerintahan Jokowi. Jokowi dan kroni-kroninya memang nekat mengotak-atik putusan MK dan mengajak sebagian anggota Dewan agar lebih memilih menaati putusan MA daripada putusan MK, sehingga anak ragil bisa tetap ikut pilgub. Raja Jawa CS, seperti kata Bahlil, sengaja menantang MK. Dulu ketika putusan MK menguntungkan Gibran, bilangnya kita harus taat konstitusi, menghormati, mengikuti aturan MK. Kini, putusan dari MK merugikan anak ragil. Bilangnya balik DPR juga konstitusional. Mana nih Pak ajakannya untuk taat konstitusi dan hormati keputusan MK-nya? Pret lah, nggak konsisten banget sih Pak. Rakyat pun tak tinggal diam melihat jumawanya pemerintah dan parlemen mengkebiri demokrasi. Masyarakat sipil, guru besar, artis hingga mahasiswa turun ke jalan hari ini. Kawal putusan MK menjadi perjuangan bersama. Kalau rakyat sudah turun tangan, sekelas Soeharto saja yang berkuasa 32 tahun bisa tumbang. Apalagi hanya sekelas tukang kayu yang katanya pemain catur handa. Tapi aturan main catur saja dia langgar, tabrak sana, tabrak sini. Handanya di mana? Sebelumnya, demokrasi Indonesia bergelora berkat Partai Gelora. MK dengan mantap mengeluarkan keputusan nomor 60 dan 70. Keputusan yang merupakan jawaban dari gugatan Partai Gelora dan Partai Umat. Keputusan ini sangat penting mengembalikan demokrasi yang mau kembali diobrak-abrik oleh rezim Jokowi dengan memaksakan koalisi Indonesia Maju plus. Akibat koalisi rasa pijat plus ini, banyak calon kepala daerah dengan elektabilitas tinggi dan berpotensi gagal ikut pilkada. Nggak heran kalau kemudian banyak yang bercanda menyebut pilkada kali ini sebagai pilkadal, pemilihan kadal. Ya karena masyarakat dikadalin, bikin pesimis pada masa depan Indonesia. Ternyata mendadak ada secercah harapan. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tanpa bocoran sedikit pun, MK bisa bersidang di bawah pimpinan Bapak Soehartoyo dan tanpa Paman Usman. MK dengan mantap mengetuk palu. Keputusan nomor 60 sendiri mengatur tentang syarat partai untuk bisa mengusung kandidat, sedangkan nomor 70 soal batas usia minimal calon kepala daerah. Partai atau gabungan parpol sekarang hanya perlu memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% pada pemilu legislatif provinsi. Sementara itu, putusan nomor 70 menegaskan semua persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Pilkada harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah. Termasuk juga umur minimal harus terpenuhi 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU. Si KAE batal jadi gubernur dong. Kita tunggu saja nanti ya. Yang jelas, putusan MK ini menutup kemungkinan lahirnya pemimpin daerah hasil giveaway, pemimpin boneka. Bila putusan nomor 90 tahun lalu mencoreng demokrasi karena memberi keistimewaan bagi Gibran buat nyalon, putusan MK kali ini mengembalikan kepercayaan pada MK. Tanpa Paman Usman, MK membuka jalan bagi demokrasi yang lebih adil bagi semua rakyat Indonesia. Mau dia punya bapak presiden atau tidak, mau dia punya paman di MK atau tidak, sekarang kesempatan untuk maju terbuka sebesar-besarnya untuk mereka yang memang kompeten. Keputusan yang membuat demokrasi tidak lagi eksklusif. Semua partai politik, besar atau kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kita bisa melihat nama-nama besar yang mau dijegal koalisi plus-plus seperti Anies, Ahok, dan Airin bisa ikut kontestasi pilkada dengan wajah sumringah. Ingat, pilkada dan bukan pilkada. Pilkada yang tidak dikadalin. Putusan nomor 70 sendiri memadamkan mimpi si KAE untuk maju menjadi gubernur. Entah seperti apa nangisnya si anak lanang dengan adanya keputusan ini. Untuk menjadi gubernur memang dibutuhkan bukan hanya integritas dan kompetensi, tetapi juga kematangan mental, bukan jiwa kanak-kanak labil. Seorang gubernur minimal harus paham bagaimana membawa diri di depan publik. Tidak boleh seenaknya mentang-mentang anak pejabat. Dewasa, bukan orang yang masih bawa-bawa boneka ke acara resmi di depan publik. Bukan juga orang yang nggak tahu di mana seharusnya menaruh pakaian dalamnya sehingga terjajar di rumah orang lain. Wajar kan pembatasan usia ini? Tapi
Kan akte kelahirannya bisa saja dirubah. Siapa tahu loh, kepala Dispenduk Capil juga pamannya. Tinggal diminta meralat saja agar umurnya pas 30 tahun pada awal Januari 2024. Masalahnya, apa bapaknya masih kuat sehingga segala aturan dan ketetapan bisa dirubah? Keputusan MK kemarin memang indikasi melemahnya kekuatan Jokowi. Meski Jokowi setengah mati menunjukkan bahwa dirinya masih kuat. Bahkan sehari sebelumnya masih melakukan reshuffle kabinet dengan agenda utama mengganti Menhumkam. Penggantian yang ditafsir sebagai upaya terakhir mengesahkan aturan agar dirinya dan anaknya bisa menjadi ketum Partai Golkar. Sekaligus juga mengubah Undang-Undang MD3 sehingga ketua legislatif tidak lagi harus dipegang partai dengan perolehan suara yang terbanyak. Sayang, sebuah pelajaran penting harus diambil Jokowi. Hukum dan peradilan tidak bisa diseret untuk kepentingan politik tertentu. MK sebagai peradilan tertinggi penjaga konstitusi ternyata masih sangat concern menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Sungguh keputusan MK kemarin mengubah konstelasi politik di negara kita. Praktek borong parpol diperlihatkan dengan sangat vulgar sejak Pilpres hingga Pilkada 2024. Pembentukan koalisi Indonesia Maju ini seperti terobosan baru Jokowi dalam mengakali pemilu. Bila di Pilpres lalu ditempuh jalur pemberdayaan, bansos dan aparat, Pilkada kali ini Jokowi menempuh jalur koalisi gemuk plus. Mungkin dana buat bansos dan bagi-bagi amplop sudah menipis kali ya. Sayang keputusan MK terlanjur datang. Rakyat kembali menemukan haknya yang mulai lepas sebagai pemilik sah kedaulatan politik di Indonesia. Hebatnya lagi, hanya beberapa jam setelah putusan MK, KPU menyatakan akan segera merevisi peraturan KPU atau PKPU tentang persyaratan pencalonan dalam pilkada dengan memasukkan poin-poin putusan MK kemarin. Ketua KPU Arifudin mengatakan KPU bakal melaksanakan putusan MK itu sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada 27 Agustus 2024 mendatang. KPU di jalannya benar, arti lainnya KPU berani dan mungkin memang sudah lepas dari tekanan Jokowi. Tapi jangan senang dulu. Sekali melanggar konstitusi akan selalu enteng melanggar aturan lainnya. Jokowi melalui proksinya di Badan Legislatif atau Balik DPR RI segera menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Meski Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi membantah pembahasan ini dilakukan untuk merespon putusan MK terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah, tapi pemaksaan rapat yang mendadak ini menjadi indikasi kalau rapat ini menjadi upaya terakhir Jokowi untuk memuluskan anaknya dan calon-calon bonekanya menjadi kepala daerah. Balik memaksakan agar keputusan MA yang digunakan agar Kaisang bisa ikut pemilihan gubernur. Cara lain yang akan ditempuh untuk memastikan calon boneka menang? Gampang. Tinggal memasukkan perpu untuk menetapkan aturan-aturan pilkada yang menguntungkan kelompoknya saja. Cuma yang bisa dikedalin yang menang. Pilkada. Perlawanan pada putusan MK sebenarnya adalah upaya menentang demokrasi, memaksakan kepentingan sendiri di atas aspirasi masyarakat. Pelan-pelan jika dibiarkan akan membuka peluang ke sistem otoritarian. Lahirnya pemimpin otoriter yang berujung menjadi diktator. Apa Jokowi nggak tahu ya? Menganulir justru membukakan mata rakyat kalau demokrasi tidak baik-baik saja. Indonesia mengarah ke otoriter, bukan tidak mungkin memancing demo besar. Dan nyatanya terjadi mulai hari ini ya. Bayangkan kalau pendukung calon-calon yang gagal maju pilkada turun ke jalan. Pendukung Anies, Airin, belum lagi kelompok-kelompok yang makin muak pada praktik nepotisme dan perusakan demokrasi yang dilakukan akhir-akhir ini. Ketika terjadi kesewenang-wenangan yang kelewatan, rakyat biasanya mencari keadilan dengan caranya sendiri. Resikonya besar, apalagi kita tahu dalam sejarahnya. Sejak dahulu kala, tentara Indonesia tidak pernah bisa mengatasi keributan yang diakibatkan massa turun ke jalan. Kerusuhan massa. Karena apa? Karena pada dasarnya tentara Indonesia baik hati dan tidak tega melakukan tindakan bumi hangus atau membombardir demonstran atau konsentrasi massa seperti yang dilakukan di Tiananmen, China atau di negeri-negeri komunis zaman dahulu. Kesadaran untuk menghargai nyawa manusia. Kesadaran untuk menjaga HAM yang paling hakiki, hak hidup. Walaupun akibatnya demo memang jadi sering rusuh, meluluhlantakkan sebuah negara. Kerusuhan ini mungkin saja terjadi lagi jika Jokowi kekeh saja mengadalin demokrasi. Apa yang dicari toh Pak?
Mundur tinggal mundur aja apa beratnya. Turun tinggal turun saja apa susahnya. Kalau selama menjabat jadi pejabat yang baik hati, pasti nanti anak-anak juga mendapat perlakuan yang baik dari orang-orang. Bahkan dapat banyak kemudahan dan pertolongan. Coba lihat AHY dan Ibas. Karena Pak SBY sebagai bapaknya lengser dengan besar hati dan legowo. Anak-anaknya masih moncar karirnya. Begitu juga anak-anak presiden lain. Negara ini milik rakyat, dibiayai oleh pajak rakyat. Ingat, bukan dibiayai oleh perusahaan martabak anak-anak Pak Jokowi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.